Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pertama kita kali ini, perkenalkan, nama saya Ibu Elzam Baiti. Kalian bisa panggil Bu Elzam. Selama 1 semester ke depan, bersama saya, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, pembelajaran kita kali ini dilakukan dengan cara pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dulu jangan lupa kalian siapkan buku tulis untuk mencatat semua penjelasan dari saya dan semua tugas yang akan saya berikan nanti. Langsung saja akan saya bukakan PowerPoint untuk penjelasan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Ini adalah buku IPS ya, buku paket IPS revisi 2017 yang kita pakai selama 1 semester ganjil ini. Nanti kalian bisa pinjam di perpustakaan atau bisa membelinya jika mampu ya. Kemudian bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah manusia, tempat dan lingkungannya. Ini adalah foto Bu Elzam bersama kakak kelas kalian waktu pembelajaran tatap muka di kelas. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu mampu memahami konsep ruang, antara lain lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, diharapkan kalian mampu A. menjelaskan pengertian ruang, B. menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, C. menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, D. menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, E. menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, dan yang terakhir, menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Simak dengan baik-baiknya, ini adalah pengertian dari ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang di sini adalah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di permukaan bumi ini. Kemudian ruang tidak hanya sebatas udara saja yang bersentuhan dengan permukaan bumi, bisa saja laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi air tanah sampai kedalaman tertentu. Selama masih dimanfaatkan oleh manusia, itu bisa diartikan dengan ruang. Kemudian batas dari ruang, tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi batasannya selama ruang tersebut bisa dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, ya itu merupakan dari batas ruang. Kemudian pengertian interaksi antar ruang, yaitu berbagai aktivitas timbal balik yang dilakukan beberapa ruang untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Artinya di sini saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian pengertian interaksi antar ruang, menurut Bintarto, yaitu interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, kontak langsung itu terjadi ketika seseorang itu datang ke tempat tujuan. Dan kontak tidak langsung itu melalui berbagai cara. Misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain.
Contoh interaksi ruang, contoh interaksi antar ruang, maaf ya. Contohnya, wilayah di pegunungan umumnya itu adalah merupakan penghasil sayuran. Sedangkan daerah pesisir adalah penghasil ikan laut. Keduanya itu saling membutuhkan. Yang di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, dan yang di wilayah pesisir itu membutuhkan sayuran. Untuk itu, keduanya bisa berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Kemudian bentuk interaksi. Ada 3 macam bentuk dari interaksi, yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut dengan komunikasi. Dan yang terakhir, interaksi melalui perpindahan barang atau energi itu disebut dengan transportasi. Kondisi saling bergantung, terjadinya interaksi antar ruang karena adanya kondisi saling bergantung. Ada 3 macam. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama saling melengkapi atau bisa disebut dengan complementarity. Kondisi saling melengkapi apabila terdapat wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A itu merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Maka keduanya dapat melakukan interaksi melalui perdagangan atau jual beli. Itu yang dimaksud dengan saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kesempatan antara, atau disebut juga dengan intervening opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi, faktor jarak dan biaya yang menjadi pertimbangan di sini. Misalnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun diketahui ada wilayah C yang juga penghasil dari ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya itu juga lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan di wilayah C. Akibatnya interaksi wilayah A dan wilayah B itu melemah karena tadi beralih ke wilayah C. Penjelasan yang ketiga, yaitu kemudahan transfer atau transferability. Pengangkatan barang untuk memindahkan suatu komoditas ke daerah lain tentunya memerlukan biaya, dan biaya untuk terjadi interaksi itu tentunya lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan keuntungan, maka interaksi itu tidak akan pernah terjadi. Misalnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B karena perhitungan tadi, yaitu apa? Keuntungannya nanti bisa lebih rendah, mengakibatkan orang itu akan rugi. Dan untuk itu maka dia tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B. Itu contoh dari yang ketiga tadi ya. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang ruang? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang interaksi antar ruang? Yang ketiga, sebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang kelima, sebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Itu tugas yang harus kalian kerjakan dan segera dikumpulkan ya. Selamat mengerjakan.
Demikian tadi pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk pembelajaran daring ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.